Bosan dengan panen kelapa sawit yang tidak efisien? Saatnya temukan egrek sawit dan alat panen sawit berteknologi modern yang mungkin akan mengejutkan kamu. Di video ini saya akan membandingkan egrek sawit tradisional dengan pilihan alat panen modern dan menunjukkan alat mana yang paling hemat dan paling efisien dalam memanen kelapa sawit. Di video ini juga saya akan memberikan rekomendasi alat panen kelapa sawit yang sesuai dengan kebutuhan. Semuanya akan saya rangkum dalam video ini. Tonton sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungan dengan klik subscribe agar saya semakin semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk kamu di video berikutnya. Memanen buah kelapa sawit memang bukan pekerjaan ringan. Ada banyak tantangan di lapangan yang bisa mempengaruhi hasil panen dan keselamatan pekerja. Ada beberapa poin penting yang menggambarkan kompleksitasnya dan kenapa peralatan yang efisien, berkelanjutan, dan etis sangat diperlukan. Lokasi perkebunan sering berada di areal berbukit, berlumpur, atau jauh dari akses jalan, menyulitkan mobilitas pekerja dan pengangkutan hasil panen, sehingga proses kerja menjadi lebih lambat, melelahkan, dan tidak efisien. Buah kelapa sawit tumbuh di atas pohon yang tinggi, sehingga memerlukan alat bantu seperti egrek atau dodos yang memadai agar pekerja tidak perlu memanjat. Panas terik dan hujan deras mengurangi efisiensi kerja serta meningkatkan resiko kecelakaan. Karena panas terik dan hujan deras bisa menjadi ancaman serius dalam kegiatan perkebunan, khususnya dalam memanen dan merawat tanaman kelapa sawit. Buah sawit harus dipanen saat matang sempurna. Jika terlalu cepat atau terlalu lambat, kualitas minyak akan berkurang, karena tingkat kematangan sangat menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Kekurangan tenaga kerja yang terlatih menyebabkan proses panen melambat dan kurang maksimal. Tentu hal ini sangat mempengaruhi hasil panen dan nilai produksi. Itulah mengapa pentingnya menggunakan alat panen yang efisien untuk mengurangi beban fisik, mencegah kelelahan dan cedera, serta meningkatkan produktivitas. Dengan alat yang tepat, pekerja bisa memanen lebih banyak dalam waktu yang singkat. Minyak kelapa sawit adalah komoditas kunci di berbagai industri, dari makanan dan kosmetik hingga bahan bakar nabati. Lalu, apa yang membuatnya begitu penting? Karena sifatnya yang serbaguna, manfaatnya yang luas, efisiensi biaya, dan produktivitas tinggi per hektar menjadikannya pilihan utama bagi produsen global. Lebih dari sekedar urusan ekonomi, minyak kelapa sawit juga menyentuh isu keberlanjutan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Di tengah permintaan global yang terus meningkat, praktik berkelanjutan dan etis dalam memanen menjadi semakin krusial. Kenapa? Karena dampaknya menyentuh banyak aspek dari lingkungan, kesejahteraan pekerja, hingga reputasi industri. Panen adalah tahap krusial dalam industri kelapa sawit, dan alat panen memegang peran utama dalam menentukan efisiensi dan hasil kerja, mulai dari egrek tradisional hingga alat panen sawit modern berbasis teknologi. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Sebelum membandingkan mana yang lebih hemat dan lebih efisien, egrek tradisional dengan alat panen modern, mari kita bahas satu persatu lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Egrek sawit tradisional adalah alat panen khas yang digunakan untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohon yang tinggi, biasanya di atas 2 meter. Mari kita bahas desain dan cara kerjanya secara singkat dan jelas. Desain egrek tradisional biasanya menggunakan galah panjang terbuat dari aluminium ringan. Panjangnya dapat disesuaikan dengan tinggi pohon, bisa mencapai 8–14 meter. Egrek tradisional menggunakan mata pisau berbentuk sapi tajam yang dipasang di ujung galah, biasanya dari baja karbon berkualitas tinggi agar tahan lama dan tidak mudah tumpul.
Pisau dan galah disambung menggunakan holder dan baut untuk mengencangkannya. Pekerja memilih tandan buah yang sudah matang, biasanya ditandai dengan buah yang sudah rontok atau membrondol. Posisi dan teknik menggunakan ekrek tradisional. Pada umumnya, pekerja berdiri dengan posisi stabil dengan sudut kemiringan yang telah ditentukan. Pekerja mengarahkan pisau sabit ke pelepah, kemudian ke tangkai buah. Dengan gerakan menarik galah ke bawah, pisau sabit memotong pelepah atau tandan secara presisi. Ekrek sawit sebagai alat tradisional memiliki kelebihan dan keterbatasan. Mari kita bahas agar lebih jelas. Ekrek sawit biasanya terdiri dari gagang panjang dan bilah tajam berbentuk sabit atau pisau. Petani tidak memerlukan pelatihan khusus untuk mengoperasikannya. Cocok untuk daerah terpencil atau kebun yang belum terjangkau teknologi modern. Ekrek sawit tradisional hanya perlu diasah secara berkala dan dijaga kebersihannya agar tetap tajam dan awet. Dibandingkan alat panen mekanis seperti mesin pemanenan, ekrek sawit tradisional jauh lebih mudah dan bisa dibeli oleh petani skala kecil. Tidak memerlukan bahan bakar, suku cadang rumit, atau teknisi khusus. Dengan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti baja sub-9, spring steel, flat bar, dan baja karbon, ekrek bisa digunakan bertahun-tahun jika dirawat dengan baik. Dengan menggunakan ekrek sawit tradisional, petani bisa memanen secara manual dengan kontrol penuh terhadap buah yang dipilih. Teknik manual memungkinkan pemanen memilih tandan matang dengan lebih hati-hati, mengurangi buah mentah dan kerusakan pada pohon. Ekrek sawit lebih fleksibel, bisa digunakan di area berbukit, sempit, atau penuh semak yang sulit dijangkau oleh mesin. Ekrek sawit tradisional adalah solusi panen yang sederhana, hemat biaya, dan sangat efektif untuk petani skala kecil. Dengan alat ini, petani bisa menjaga kualitas panen, menghemat pengeluaran, dan tetap produktif meski tanpa teknologi canggih. Meski ekrek sawit punya banyak keunggulan, penting juga untuk memahami keterbatasannya, terutama dalam hal potensi kerusakan pada pohon kelapa sawit dan tuntutan fisik bagi pengguna. Berikut penjelasannya. Jika pengguna kurang terampil, bilah ekrek bisa mengenai bagian batang atau pelepah yang tidak seharusnya dipotong, menyebabkan luka pada pohon. Luka berulang pada batang atau pelepah bisa memperlambat pertumbuhan, mengurangi produktivitas, bahkan membuka jalan bagi infeksi jamur dan penyakit. Beberapa pemanen mungkin tergoda untuk memotong pelepah demi memudahkan akses tandan buah sawit. Padahal, pemotongan pelepah secara berlebihan bisa mengganggu fotosintesis dan kesehatan pohon. Tentu akan mempengaruhi hasil panen. Menggunakan ekrek sawit tradisional, terutama untuk pohon tinggi, membutuhkan tenaga dan stamina, kekuatan lengan dan bahu yang besar, serta pemanen harus mengangkat dan mengayunkan alat dengan presisi. Posisi kerja yang tidak ergonomis bisa menyebabkan risiko cedera seperti nyeri otot, kesleo, kelelahan, atau cedera jangka panjang seperti tendonitis atau nyeri punggung. Dibandingkan dengan mesin panen, ekrek sawit manual lebih lambat sehingga kurang efisien untuk kebun dengan volume panen yang lebih besar. Kesimpulannya, ekrek sawit tradisional adalah solusi panen yang sederhana, hemat biaya, dan sangat efektif untuk petani skala kecil. Dengan alat ini, petani bisa menjaga kualitas panen, menghemat pengeluaran, dan tetap produktif meski tanpa teknologi canggih. Ekrek sawit tradisional memang cocok untuk panen skala kecil, tapi penggunaannya perlu keterampilan dan kondisi fisik yang baik agar tidak merusak pohon dan menjaga keselamatan kerja. Pelatihan teknik panen yang benar dan penggunaan alat yang ergonomis bisa membantu mengurangi risiko tersebut. Dalam dunia perkebunan kelapa sawit, efisiensi adalah kunci. Salah satu inovasi yang mulai banyak digunakan adalah ekrek sawit modern.
Alat panen mesin yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan kerja di lapangan. Egrek sawit mesin modern menjadi pilihan utama pemanen profesional karena menggabungkan teknologi, efisiensi, dan kenyamanan kerja yang jauh melampaui alat panen manual tradisional. Penggunaan mesin peralatan panen sawit modern membawa banyak keuntungan bagi industri kelapa sawit, terutama dalam hal efisiensi kerja, pengurangan kebutuhan tenaga kerja, dan perlindungan terhadap pohon sawit. Mesin panen sawit modern bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberlanjutan dan kualitas. Dengan efisiensi tinggi, kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit, dan perlindungan terhadap pohon, alat-alat mesin panen sawit modern menjadi investasi penting bagi petani dan perusahaan sawit yang ingin maju dan kompetitif di era teknologi. Teknologi panen sawit makin maju, tapi apakah kita siap menghadapi dampaknya terhadap alam dan biaya operasional? Ini yang perlu kita tahu sebelum berinvestasi. Penggunaan mesin peralatan panen sawit modern memang menawarkan banyak keunggulan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam hal biaya, seperti harga investasi awal yang tinggi, biaya perawatan rutin, biaya peralatan operator, dan biaya energi bahan bakar. Ketergantungan teknologi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, seperti butuh komponen dan teknisi ketika rusak. Alat panen sawit modern perlu pelatihan khusus karena tidak semua pekerja langsung bisa mengoperasikannya. Resiko panen terhenti karena downtime tinggi ketika alat bermasalah, kurang cocok di daerah terpencil karena sulitnya suku cadang, dan keterampilan manual menurun karena ketergantungan pada mesin. Selain ketergantungan terhadap teknologi, dampak lingkungan juga perlu dipertimbangkan, seperti konsumsi energi. Menggunakan listrik atau bahan bakar berpotensi menambah jejak karbon, emisi, dan polusi, sebab mesin berbahan bakar menghasilkan gas buang yang mencemari udara. Suku cadang dan oli bekas bisa menjadi limbah berbahaya jika tidak dikelola dengan baik, serta suara mesin dan getaran bisa mengganggu satwa liar di sekitar kebun dan membuatnya tidak ramah pada ekosistem. Mesin panen sawit modern adalah kunci cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi penggunaannya harus disertai dengan perencanaan matang, pelatihan tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kombinasi antara teknologi dan kearifan lokal akan menghasilkan sistem panen yang optimal. Investasi awal, biaya perawatan, dan tenaga kerja, semuanya kita hitung mana yang lebih hemat, egrek tradisional atau alat panen sawit modern. Berikut adalah analisis efektivitas biaya antara penggunaan egrek sawit tradisional dan alat panen modern berdasarkan investasi awal, biaya pemeliharaan, dan biaya tenaga kerja. Perbandingan efektivitas biaya pemanenan kelapa sawit jika dihitung dari faktor biaya investasi awal, egrek tradisional sangat rendah, berkisar kurang lebih antara Rp300.000 sampai Rp500.000 per unit. Sedangkan alat panen modern mekanis terbilang tinggi, berkisar kurang lebih antara Rp3 juta sampai Rp5 juta per unit. Kemudian jika dibandingkan dari faktor biaya pemeliharaan, egrek tradisional sangat minimal. Egrek manual hanya perlu diasah dan diganti jika rusak. Berbeda dengan alat panen modern, tergolong tinggi yang membutuhkan banyak suku cadang. Dibandingkan dari faktor biaya tenaga kerja, egrek tradisional lebih tinggi karena butuh lebih banyak tenaga dan waktu, sedangkan alat panen modern lebih rendah, produktivitas tinggi, dan pekerja lebih sedikit. Dibandingkan dari faktor biaya panen bertandan, egrek tradisional lebih tinggi, kurang lebih berkisar Rp932 sampai Rp1.073 per tandan. Sedangkan biaya panen per tandan alat panen modern berkisar kurang lebih Rp270 sampai Rp430 per tandan.
Kesimpulan dari analisa perbandingan egrek sawit tradisional dengan alat panen modern. Dari segi biaya, egrek tradisional unggul dalam biaya awal dan kemudahan perawatan. Cocok untuk petani skala kecil atau kebun dengan skala terbatas. Sedangkan alat panen modern menawarkan efisiensi tinggi dan biaya panen per tandan yang jauh lebih rendah meskipun membutuhkan investasi tinggi dan pelatihan awal. Berikut adalah perbandingan antara efisiensi pemanenan menggunakan egrek sawit manual dan peralatan panen sawit modern berdasarkan data dan studi lapangan. Jika dibandingkan dari aspek kecepatan panen, egrek tradisional memiliki kecepatan rata-rata kurang lebih 2.748 kg per hari, dengan jumlah janjang kurang lebih 209 janjang per hari. Sedangkan peralatan modern memiliki kecepatan rata-rata 3.411 kg per hari, dengan jumlah janjang rata-rata 272 janjang per hari. Dari aspek kebutuhan tenaga, egrek sawit tradisional butuh satu alat untuk satu pekerja, sedangkan satu peralatan modern bisa menggantikan beberapa pekerja. Dari aspek risiko kecelakaan kerja, egrek sawit tradisional lebih berisiko tinggi dibandingkan dengan peralatan panen sawit modern. Kemudian dari aspek presisi, pemotongan egrek sawit manual tergantung pada keterampilan pekerja, sedangkan peralatan panen modern lebih presisi karena dilengkapi dengan sensor warna. Dari segi biaya investasi, egrek sawit tradisional lebih rendah karena menggunakan alat-alat sederhana dan murah, sedangkan alat panen modern lebih tinggi karena menggunakan alat bermotor dan berteknologi canggih. Dari aspek perawatan, egrek sawit tradisional lebih murah dilakukan dibandingkan dengan alat panen modern karena butuh servis dan suku cadang khusus. Kemudian dari aspek dampak lingkungan, egrek sawit tradisional lebih minim dibandingkan dengan alat panen sawit modern karena menghasilkan emisi dan kebisingan dari mesin. Kesimpulan dari analisa perbandingan egrek sawit tradisional dengan alat panen modern. Dari segi efisiensi, egrek manual cocok untuk kebun skala kecil dan tenaga kerja terampil dengan biaya rendah namun efisiensi terbatas. Peralatan modern unggul dalam produktivitas dan keselamatan kerja, ideal untuk skala besar meski membutuhkan investasi tinggi dan pelatihan lebih. Pada dasarnya, egrek sawit tradisional dan alat panen modern masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan egrek sawit tradisional lebih hemat biaya, mudah didapat dan dirawat, fleksibel untuk pohon tinggi, tidak tergantung pada energi, ringan, dan portabel. Meski memiliki banyak kelebihan, egrek sawit tradisional juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan tenaga yang besar, ergonomi kurang optimal, produktivitas rendah, presisi pemotongan rendah, dan waktu panen yang cenderung lebih lama. Sedangkan alat panen sawit modern memiliki kelebihan diantaranya lebih cepat dan efisien, hasil panen maksimal, aman dan nyaman, presisi tinggi, dan mudah dirawat. Meskipun alat panen modern memiliki banyak kelebihan, alat panen sawit modern juga memiliki kekurangan, diantaranya biaya awal yang tinggi, perawatan dan teknisi terbatas, risiko kerusakan dan kebakaran, dan terbatas di medan yang sulit dan hujan. Sejauh penjelasan ini, mungkin kamu masih bingung memilih alat panen yang paling cocok. Saya akan memberikan rekomendasi alat panen sawit berdasarkan ukuran pertanian, anggaran, dan efisiensi, sehingga kamu bisa memilih alat panen sawit sesuai kebutuhan. Rekomendasi alat panen untuk pertanian skala kecil seperti perkebunan pribadi bisa menggunakan egrek sawit dan dodol sawit tradisional atau manual karena harga jauh lebih terjangkau, mudah digunakan, dan mudah dirawat. Rekomendasi alat panen untuk skala menengah yang memiliki luas lebih dari 20 hektar bisa menggunakan egrek dan dodos mesin modern karena memiliki efisiensi maksimal dan minim tenaga kerja manual. Untuk memilih alat panen sebaiknya sesuaikan dengan tinggi pohon, anggaran, dan biaya operasional jangka panjang. Pilihlah alat yang lebih terjangkau, sesuai anggaran, alat yang mudah dirawat, dan lebih mudah didapatkan.